Bacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Dan itu adalah sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi
dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus pada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memang tidak mudah bagi orang untuk percaya kepada perkataan orang yang memang kepadanya orang itu tidak percaya. Saya sudah terlanjur tidak percaya, atau saya tidak mau percaya dengan apa yang dia katakan. Nah, ini pengalaman yang sulit karena sudah memutuskan tanpa memahami, tanpa mencoba mencari pemahaman yang cukup. Dan inilah yang terjadi bagi orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini. Mereka menutup diri untuk percaya kepada Yesus karena mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa terancam dengan sabda-sabda kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika hari ini Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Orang-orang Yahudi menyangka Yesus mau bunuh diri. Padahal Yesus hendak menyatakan Tuhan Yesus akan menuntaskan tugas perutusannya sampai akhir, sengsara, wafat, disalibkan untuk menyelamatkan semua orang. Dan ini bukan pekerjaan yang hanya diinginkan Yesus, melainkan sebuah ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan mengalami hambatan untuk mengikuti Yesus dan akan tidak mengerti. Baru kemudian nanti ketika Yesus ditinggikan, banyak orang menjadi tahu bahwa itulah maksudnya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengatakan, ketidakpercayaan itu menjadi dosa yang mematikan. Karena tidak percaya, orang akan mati. Dan karena mati, dia tidak akan berjumpa dengan Yesus.
Yesus yang menuntaskan tugasnya disalibkan, wafat, tapi dia hidup, dia bangkit lagi. Betapa kepercayaan ini menjadi kekuatan yang menghidupkan. Nah, bagi kita saat ini, dalam hari-hari ini, dalam kurun waktu terakhir ini, mungkin bukan hal yang sulit untuk percaya kepada Yesus. Toh kita sudah dibaptis, toh kita rajin pergi ke gereja. Namun ibu bapak saudari-saudaraku, percaya kepada Yesus yang ditinggikan di atas salib tidak berhenti. Kemudian setelah kita menerima baptis lalu muntaber, mundur tanpa berita dari gereja. Percaya kepada Yesus yang ditinggikan di kayu salib juga tidak berhenti dengan kita mengucap aku percaya atau aku bersyukur atas semua anugerah-Mu ya Tuhan. Tidak berhenti. Percaya kepada Yesus harus terus bertumbuh dan berkembang sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan di tengah kehidupan kita berkat martabat sakramen baptis yang kita terima. Dengan demikian, percaya kepada Yesus itu berarti hati yang siap sedia dan rela mengalami pengalaman-pengalaman Yesus, termasuk berani memberikan diri, mengorbankan diri untuk kehidupan orang lain. Dia yang percaya kepada Yesus, dia akan menjadi kebaikan di tengah kehidupan ini. Dia yang percaya kepada Yesus, dia akan lebih memilih untuk selalu hidup ramah daripada mudah marah hanya karena tempat duduk di gereja yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia yang percaya kepada Yesus akan lebih berani memberikan terang daripada menggerutu atas semua ketidaksesuaian yang dia hadapi. Dia yang percaya kepada Yesus berani memberikan hidupnya untuk kebaikan kita bersama.